وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita beri kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid kita ini dalam daurah Ramadan tiap tahunnya dengan membacakan kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Ghazali. Tak lupa juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak selawat kita akan mendapatkan syafaat yang di akhir pada kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Kiai Muhyiddin Mansur Asy-Syariki yang sudah terhadir, dan yang saya hormati para ustaz dan jamaah pengajian pada siang hari ini. Untuk mempersiapkan waktu sebelum kita memulai pengajian kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Suratul Fatihah buat untuk pengarang kitab Minhajul Abidin dan para guru-guru kita. Al-Fatihah. Pada Kiai kami silakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai cadar itu siapa? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris syari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa mengaji kitab Minhajul Abidin. Ini perdana mulai kita mengaji. Mudah-mudahan yang mengaji terus sampai akhir, bukan akhir hayatnya ya, sampai selesainya nanti ya. Kadang kalau awalan wa akhiron gitu saja gitu ya. Kitab Minhajul Abidin ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Minhajul Abidin itu artinya jalannya orang-orang yang beribadah. Makanya Minhajul Abidin lanjutannya ila jannati rabbil alamin. Jalannya orang-orang yang ibadah menuju ke surga Allah yang mengatur semesta alam. Kitab Minhajul Abidin ini kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Ghazali. Kitab ini disyarahi oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Syekh Ihsan itu aslinya orang Kediri, orang Jampes Kediri. Mensyarahkan kitabnya Imam Ghazali yang belum ada yang bisa atau mau mensyarahkannya kecuali Syekh Ihsan Al-Jampesi Al-Kediri itu tadi. Pembahasan dalam kitab ini adalah matan ataupun fan ilmu tasawuf.
Biar tahu apa isinya, saya awali mukadimah sedikit saja. Ilmu tasawuf yaitu ilmu untuk mengetahui keadaan hati manusia dan sifat-sifatnya yang terpuji dan yang tercela. Ilmu ini dinamakan juga dengan ilmu akhlak, yaitu ilmu untuk membangun akhlakul karimah, untuk membangun akhlak yang mulia. Maka maudhu'nya, pokoknya adalah pembahasannya mengenai apa yang ada di dalam hati tentang sifat-sifatnya. Gunanya ilmu tasawuf ini untuk sampai kepada yang disebut dengan tahliyatul qalbi dan tahliyatul qalbi. Artinya tahliyatul qalbi mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji, wa tahliyatul qalbi, dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Hukum mempelajari tasawuf itu fardu ain. Hukum mempelajari ilmu akhlak itu fardu ain. Apalagi pada zaman sekarang ini sangat penting mendahulukan akhlak daripada ilmu-ilmu yang lain. Mendahulukan akhlak daripada fikih. 450 Hijriah. Wafatnya tahun 505 Hijriah. Sehingga Imam Ghazali itu umurnya 55 tahun. Imam Ghazali anaknya orang soleh yang cinta ulama. Orang soleh tapi cinta ulama. Sehingga tembus pada anaknya menjadi ulama besar yang melegenda namanya, menjadi ulama imamnya, ulama Syafi'iyah. Imam Ghazali berguru kepada Imam Haromen. Imam Haromen itu namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini. Itu gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali awal-awalnya mengajar sekitar 4 tahun lamanya, mengajar di Madrasah An-Nizam. Kemudian pergi ke beberapa negara, Palestina, Makkah, Mesir dan sebagainya. Kemudian meninggalkan dunia ramai dan beruzlah di tempat yang sunyi
Sehingga di antaranya 2 tahun sebelum meninggalnya mengarang kitab Minhajul Abidin ini. Jadi Minhajul Abidin ini dikarang di tempat-tempat yang sunyi atau di hutan gitu. Itu sekitar muqaddimah tentang Imam Ghazali. Biar kenal siapa Imam Ghazali. Madrasah An-Nizamiyah itu di Baghdad, Irak. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang memberikan kenikmatan yang besar-besar. Ar-Rahimi dan yang memberikan nikmat yang kecil-kecil. Sebagian ulama mengartikan Ar-Rahmani yang belas kasih dunia akhirat, Ar-Rahimi yang penyayang di akhirat saja. Yang di dunia akhirat itu maksudnya orang Islam dan orang yang tidak Islam. Orang yang tidak Islam pun ada rezekinya. Malah kadang-kadang orang yang Islam itu lebih kaya. Ya puasa-puasa ini orang Islam ya tetap jualan. Yang jual babi tetap jual babi gitu. Kalau orang Islam jualan siang-siang untuk yang dimakan siang itu kan nggak boleh. Kecuali yang untuk dimakan malam walaupun jualannya siang. Doni misalnya kemari bawa nasi kuning misalnya ya dijual. Ya. 1 bungkus 5.000 misalnya ya. Silahkan aja. Tapi dimakan untuk buka, bukan dimakan pulang ngaji langsung makan gitu. Gitu. Di dalam mengarang biasanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim duluan karena mengikuti susunannya Al-Quran. Susunannya Al-Quran itu dimulai urutannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengamalkan satu hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Setiap hal yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah itu sedikit barokahnya. Qalilul barokati. Ya saya sekali-sekali aja pakai kayak gini, masa kalah sama si Muhsin. Gitu ya. Karena saya pernah 4 tahun itu pakai baju kayak gini kemana-mana. Jadi pulang dari pesantren itu udah capek saya, udah pakai celana aja. Ya, 4 tahun saya pakai baju kayak gini. Dipajak pun kayak gini. Ya. Nonton film pun kayak gini. Ya. Ya. Karena nggak boleh. Kecuali itu pakaiannya gitu. Qala syekhu, berkata syekh. Syekh itu artinya banyak diantaranya orang yang alim, mumpuni ilmunya dalam ilmu syariat dan mengamalkan ilmunya. Sebagian diartikan syekh itu pokoknya umurnya melebihi 40 tahun ya syekh. Kayak Ustadz Ridwan ini yang syekh ya. Pak Halim ini syekh ya. Syekh Abdul Halim. Ya. Lubis ya. Lubis lubang. Luar biasa ya. Ini salah aja nyebut ya. Ini syekh karena udah 40 tahun. Ya.
Tapi yang dimaksudkan di sini maksudnya yang alim dalam ilmu syariat. Al-faqihu yang alim dalam ilmu fikih. As-solihu yang soleh. Yang soleh itu artinya yang melaksanakan hak Allah dan hak hambanya. Baik memenuhi hak-hak Allah dan baik memenuhi hak sesama umat manusia. Itu soleh. Az-zahidu yang zuhud. Yang meninggalkan harta dunia. Untuk ibadah. Abdul Malik bin Abdillahi, yaitu badal itu namanya, yaitu Abdul Malik bin Ibn Abdillah. Ini maksudnya muridnya Imam Ghazali. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni padanya. Apa yang dikatakan oleh Syekh itu tadi, itu namanya maqulu qauli qala. Amla telah mendiktekan alayya pada saya. Makanya pelajaran imla itu amla, mendikte. Syekhi guru saya. Al-ajallu yang paling mulia. Guru besar saya itu Syekh. Al-imamu yang menjadi imam. Yang menjadi panutan. Makanya Imam Ghazali itu Imamus Syafi'iyah wa syaikhuhum. Imamnya ulama-ulama madhab Syafi'i dan gurunya, guru besarnya. Wasyaikhu fit tasawuf, dan guru besar dalam tasawuf, fikih, filsafat, tauhid, dan munadharah, berdebat. Dan banyak lagi yang lainnya. Seorang ulama itu apabila disebut imam, itu lebih tinggi daripada syekh. Imam itu menjadi panutan oleh ulama-ulama di bawahnya. Kalau syekh hanya menjadi guru besar, belum tentu menjadi panutan. Imam Ghazali disebut syekh dan disebut imam. Makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah, pinggirnya kitab itu namanya Bidayatul Hidayah. Yang beli kitab, yang nggak beli nggak ada. Ya. Itu pinggirnya namanya kitab Bidayatul Hidayah. Dibilang qala syekhu, begitu kan? Jadi Imam Ghazali disebut syekh dan disebut imam. Imam Nawawi misalnya menjadi Imam Syafi'iyah. Syekh Nawawi belum disebut imam. Syekh Nawawi, Kiai Nawawi Al-Bantani. Itu juga ulama besar, alim allamah dan waliullah. Tapi belum sampai disebut imam. Maka kita santri-santri itu harus tahu bisa membedakan antara imam dan syekh. Ada juga orang namanya imam gitu ya, Imam Yazid ya. Ada juga imam masjid ya, kalau di luar negeri itu gajinya besar. Karena gajinya besar dia rajin sholat. Tak berhenti-berhenti gitu, sholat itu hadir terus. Jadi sholatnya itu karena gajinya besarnya itu jadi imam. Coba kalau di rumah itu tidur-tiduran itu. Ya kawan kamu kan ada yang jadi imam rawatib di masjid.
Kalau gilirannya jadi imam ya jadi imam terus. Gitu disekret tidur aja dia. Ada kan? Nah, saya kalau udah agak lama ini ingat di sini itu. Ini tadi tangan saya udah mau gini. Karena masih permulaan ya. Kalaupun begini nggak kau ingatkan ya syukurlah. Az-zahid itu yang zuhud, meninggalkan harta dunia, urusan dunia untuk semata-mata ibadah. Dia hanya mengambil harta dunia ini untuk secukupnya saja. Sehingga satu hari sudah cukup, ya udah besok nggak usah dipikirkan lagi gitu. Itu orang zuhud tuh kayak gitu. Makanya kalau satu hari punya uang 1 juta, itu udah hebat kali ya. Iya pokoknya 1 juta itulah gitu. Satu hari punya 100 ya udahlah itu. Besok nggak malah dipikirkan. Beda yang nggak ahli zuhud, kalau bisa 7 turunan itu aman semua gitu. Kalau bisa. Kalau kita ini entah macam mana nih, zuhud apa enggak. Ya. Kemungkinan banyak yang enggak zuhud ini, yang banyak hubbul mal ini. Ya. Tapi minimal zuhud yang hatinya itu tidak menggantungkan hatinya kepada dunia, walaupun mempunyai harta dunia yang banyak. Itu diantara zuhud makna yang rendah, makna yang terakhir. Artinya hatinya itu tidak tergantung kepada harta dunia. Walaupun hartanya banyak dan tidak harus miskin. Misalnya Bukhari Muslim nih ya. Ini lebih tinggi daripada Muslim. Muslim kan cuma Muslim saja, Ustadz Muslim ya. Ini dua-duanya dicakup Bukhari dan Muslim gitu. Nah, dia meninggalkan dunia, ya, ya. Dia ketawai udahlah saya rubah. Hatinya tidak menggantungkan kepada dunia. Ya, walaupun tidak harus tidak punya dunia gitu. Cocok ya. Jadi punya istri pun tak malah dipikirkan gitu. Ya, bukan gitu ya. Nanti salah tafsir itu namanya ya. Imam Ghazali ini memang zahid bimaknal kalimah, ya, bahasa Arabnya kayak gitu. Zahid yang sebenarnya itu. Memang ditinggalkan harta dunia itu. Sehingga ketika pergi kemana-mana itu dia cuma bawa pakaian secukupnya. Ceritanya guru saya menceritakan cuma bawa timba begitu saja. Enggak bawa apa-apa, timba isinya barangkali 1 kitab sama pakaian gitu, udah pergi dari Tus Baghdad masuk sampai hutan-hutan, kemudian Palestina sampai ke Makkah. Kata guru saya, kalau tidak diangkat malaikat itu tidak bisa Imam Ghazali seperti itu. Artinya dia pergi ke sana kemari, kalau jarak tempuhnya jauh diangkat malaikat. Kalau kita siapa yang angkat? Mau ke Tanjung Merawa minta diangkat malaikat katanya kan. Malaikat maut lah. Ya. Jadi para wali-wali Allah itu
bisa melipat bumi itu seperti itu, diangkat malaikat. Dalam hati yang cepat, dalam waktu yang cepat bisa berpindah ke tempat yang jauh. Apa bisa ya? Bisa karena Allah yang menghendaki. As-sa'idu, yang bahagia. Kalau dalam bahasa tauhid, as-sa'idu itu yang bahagia, yang memang sudah ditulis orang yang baik sesuai dengan kebaikan, kebahagiaan zaman azali gitu. Maka lawannya as-sa'idu as-syaqiyu. As-syaqiyu orang yang celaka itu yang memang sudah ditakdirkan. Sudah ada tulisannya itu memang orang jahat. Itu as-syaqiyu. Itu bedanya as-sa'id. Fauzus sa'idi indahum fil azali. Kadas syaqiyu summa lam yantakili. Itu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kamu ngaji tapi nggak apa-apa ya. Ya apa Jauharatul Tauhid kan ngaji ya, malah Ustadz siapa Munib ini udah 7 tahun lebih itu ngaji kitab Jauharatul Tauhid itu ya. Entah sampai kapan berhentinya. Tidak ada berhentinya karena ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Sampai tua. Ngaji ini pun ditulis rezekinya sama Allah Ta'ala. Bukan berarti kalau ngaji, ngaji itu nggak dapat gaji gitu. Enggak. Ya. Sudah ada malah ya. Nanti ada rezekinya. Jangan kamu anggap mengaji itu. Sebab ada hadisnya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melintasi jalan menuntut ilmu agama, Allah memudahkan jalan ke surga, dalam arti dimudahkan dunia akhirat. Apalagi beli kitab satu, ya, uangnya merah nggak mau dibalikkan gitu, ya, kena sirup Aceh, uangnya merah dia. Al-muwaffaku, yang diberikan petunjuk. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepandian Imam Ghazali itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang menghendaki begitu. Kalau tidak Allah tidak menghendaki, tidak mungkin gitu ya. Hujjatul Islam, yang menjadi dalilnya agama Islam, atau namanya argumentator agama Islam gitu. Artinya meliputi ilmunya pada sunnah-sunnah Nabi kecuali sedikit, sehingga bisa menjadi meninggikan agama Islam dengan berbagai macam ilmunya. Zainuddin ya, ini bukan Zainuddin MZ ya. Artinya yang menjadi penghias agama. Maksudnya apa? Dengan karangan-karangannya, dengan buku-bukunya, dan pendapat-pendapatnya, maka Imam Ghazali menjadi penghias agama. Imam Ghazali itu karangannya lebih dari 70 kitab. Yang paling besar adalah kitab Ihya Ulumuddin. Menjadi kemuliaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hamidin, kunyahnya Abu Hamid, nama kunyah itu.
nama kunyah ini diberikan gelarnya oleh guru-gurunya. Karena guru-gurunya yang hebat-hebat itu mempunyai gelar Abu Hamid, sehingga dia diberikan gelar Abu Hamid. Gak usah ditanya, oh ini apa anaknya si Hamid gitu, bukan ya. Anaknya namanya si Hamid, bukan. Orang Medan pun kadang-kadang menyebutkan Ummu gitu ya. Ummu Hidayat gitu ya. Itu gelar. Ummu Hidayat ya. Namanya misalnya Kartini gitu ya. Orang Indonesia kan namanya kayak gitu. Itu masih mendingan ya. Megawati gitu, baru orang Arab bingung. Iswati katanya gitu. Ya, apa kok wati katanya kan? Wati itu kan bersetubuh. Nama Abu Hamid kunyah. Mamak Dayat gitu ya. Mamak Dayat terus disingkat maksiat gitu. Itu ya. Iya. Itu namanya kunyah. Makanya sebagusnya kalau perempuan nggak usah disebut kayak gitu. Namanya nggak terkenal nanti. Ya, nama dia sendiri itu nggak terkenal. Kalau Doni ya udah Doni, nggak usah disebut. Ya. Abu Rus misalnya ya. Abu Rus itu bapaknya nasi. Misalnya. Karena jualan nasi itu misalnya ya. Misalnya nggak usah kayak gitu ya udah Doni aja. Sehingga terkenal namanya Doni. Nanti kalau ada orang nyari bingung. Muhammadu bin Muhammadi bin Muhammadin. Namanya sendiri itu Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad. Nama Arab itu kayak gitu. Bapaknya, anaknya, kakeknya Muhammad. Kalau di sini nggak ada nama aja kau katanya kan. Anaknya Muslim, bapaknya Muslim katanya kan. Kakeknya Muslim, Muslim bin Muslim bin Muslim katanya. Ya. Pasti banyak yang nggak setuju gitu. Nggak ada nama, ganti kenapa? Muslim fasik gitu ya. Muhammad itu sebaik-baik nama seperti nama Muhammad, nama Nabi Muhammad. Terpuji yang dipuji. Ibn Muhammad. Kata Ibnun itu kalau di antara dua nama tidak pakai hamzah. Ya, tidak pakai hamzah wasol. Tapi kalau yang satu nama asli, yang satu tidak, itu dikasih Ibnun. Atau di akhir, di ujung tulisan, itu juga dikasih Ibnun. Misalnya Muhammad itu kata-katanya di akhir tulisan. Garis baru lagi, Ibn, itu harus dipasang hamzah. Itu cara menulis ya. Belajar saya hamzah itu kitabnya satu kitab sendiri. Belajar khusus hamzah. Makanya enak kamu lah tinggal dengarkan aja. Ya. Yang belajar ini yang satu kitab khusus hamzah itu apa enggak? Ya. Al-Ghazaliyu yang dinisbatkan kepada kampung Ghazalah. Jadi ulama dulu itu dinisbatkan kepada kampungnya. Bukhari kampungnya, Suyuti kampungnya itu. Kalau anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang nggak mau nyebut kampungnya. Misalnya Belawan gitu, kalau kenalan di Jakarta di mana? Medan itu dia. Ya. Tanjung Merawa 5 Mungkur gitu misalnya kan.
Di mana abang tinggal? Medan. Mainlah dia. Masuk ke Kuala Namu, masuk ke Tanjung Merawa, ke Lima Mungkur itu, yang ada lembu, kelapa sawit gitu. Ini Medan, iya ini Medan tapi ujungnya gitu. Gitu. Makanya dia nggak mau menyebut Lima Mungkuri gitu ya, paling Al-Medani gitu. Jadi ulama misalnya Al-Medani. Kalau saya sebut nama tinggal saya As-Saroni Sarang. Ulama dulu kayak gitu. Ya. Nama tempatnya itu. Misalnya Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng gitu ya. Tebu Ireng itu tempatnya. Ya. Tempatnya. Semua kayak gitu tempatnya gitu. At-Tusiyu yang di Desa Tus itu bagian daripada kota Naisabur. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, wa rafa'allahu, dan Allah mengangkat fil jannati di surga darajatahu, derajatnya. Derajatnya Imam Ghazali itu di dunia, di akhirat. Orang yang mau mengecilkan Imam Ghazali itu baru cakap sudah dikeroyok sama ustadz-ustadz. Baru cakap gitu berjenggot gitu kan. Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwa dia lemah dalam ilmu hadis. Makanya tidak usah baca kitab Ihya atau kitabnya Imam Ghazali. Enggak paham hadis itu Imam Ghazali katanya gitu. Baru disambut sama ustadz-ustadz. Imam Ghazali satu-satunya ulama yang disebut Hujjatul Islam. Tidak ada punya gelar seperti itu. Yang menguasai segitu banyaknya sunnah Rasul kecuali sedikit. Kamu coba baca kitab Ihya itu. Kamu paham berapa hadis yang ada di Ihya itu? Imam Ghazali mengarang Ihya itu enggak pakai laptop. Enggak pakai flash disk. Langsung dari pikirannya keluar gitu. Dan ada yang mengatakan ulama-ulama sama-sama ulama, ketika mau menulis hadis pun ditanyakan kepada Rasulullah. Nah ini yang lain. Kalau ulama sudah dekat kayak gitu, Imam Ghazali itu termasuk wali kutub. Dan Imam Ghazali itu termasuk mujaddid yang kelima. Mujaddid itu orang yang memperbarui hukum. Orang yang memperbarui urusan agama Islam. Mujaddid yang pertama itu Umar bin Abdul Aziz. Mujaddid yang kedua Imam Syafi'i. Mujaddid yang ketiga Imam Al-Asy'ari. Yang keempat ini beda pendapat antara ulama, di antaranya Abu Bakar Al-Baqilani. Abu Bakar Al-Baqilani ini yang banyak menulis karya-karyanya Imam Syafi'i. Al-Asfaroyani. Yang kelima baru Hujjatul Islam Al-Ghazali bila khilaf. Mujaddid yang kelima. Dibilang enggak paham hadis. Itu kan ditunjukkan kitabnya aja, karyanya aja udah. Lagi pula bodoh kali orang itu. Ya. Tengoklah kitab Ihya itu dan tengok syarahnya. Bisa apa enggak? Membaca sajalah, belum hafal hadisnya. Hadzal kitabah. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih dari amla tadi. Kitab ini.
di imla didiktekan al-mukhtasara yang ringkas. Imam Ghazali ini kitabnya yang ringkas ada, kitabnya yang luas ada, fikihnya pun begitu. Fikihnya itu ada 3 macam. Ada namanya kitab fikih yang disebut Al-Wajiz, yang singkat untuk murid ibtidaiyah. Murid ibtidaiyah itu tingkatan yang pertama, bukan yang sekolah MDA itu ya. Kemudian Al-Wasit, murid tingkat menengah. Fikihnya Imam siapa tadi? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ahli fikih. Dan untuk orang-orangnya itu 3 kitab ini kemudian digabung menjadi satu, dikarang oleh Imam Nawawi, namanya Minhajut Thalibin. Nah, ya. Jadi Minhajut Thalibin yang anak mu'alimin itu ada belajar kayak gitu ya. Tapi kitabnya entah hilang semua, apalagi ilmunya gitu ya. Itu ringkasan daripada kitabnya Imam Ghazali, disatukan menjadi satu. Namanya Minhajut Thalibin, yang kitab Thalibin. Iya Muslim. Iya. Minhajut Thalibin itu matannya, sarahnya namanya Mahalli. Berarti kalau belajar sarah dapat matan. Dapat belajar matan belum tentu dapat sarah. Itu pandainya guru-guru saya itu nggak belajar Minhajut Thalibin, tidak, Mahalli aja katanya kan gitu. Gitu. Makanya kalau beli lembu dapat talinya. Kalau beli tali nggak dapat lembunya gitu. Beli lembu dapat tali kan. Macam mana ngeretnya itu kalau nggak pakai tali? Tapi kalau beli tali nggak dapat lembu. Misalnya kereta mau lepas diikat pakai tali.